Luka Jovic, Eder Militao, dan Rodrigo, Real Madrid mendapat rekrutan kelima mereka di bursa transfer musim panas ini, yaitu bek kiri Ferland Mendy. Didatangkan dari Lyon, Ferland Mendy menjadi bek kiri termahal kedua di dunia dengan mahar 48 juta euro. Real Madrid resmi mendatangkan pemain baru kelima mereka pada bursa transfer musim panas ini dengan memboyong bek kiri asal Olympique Lyon, Ferland Mendy. Pengumuman transfer pemain timnas Prancis ini muncul di media sosial El Real pada Kamis dini hari. Dia didatangkan sebagai pesaing bek veteran Marcelo dan bek muda Sergio Reguilon yang sama-sama beroperasi di sektor kiri pertahanan Madrid. Tak tanggung-tanggung, El Real mengeluarkan 48 juta euro atau sekitar 771,3 miliar rupiah untuk meminang pemain 24 tahun ini, yang sekaligus menjadikannya bek kiri termahal di dunia setelah Benjamin Mendy yang didatangkan Manchester City dari AS Monaco pada bursa transfer musim panas 2017 lalu. Harga tersebut cukup mencengangkan, tapi jika dilihat prestasi Ferland Mendy boleh menjadi garansi. Musim lalu saat membela Olympique Lyon, Mendy memainkan 47 laga dengan mencatatkan 1,3 tackle, 1,1 intercept, dan 1,4 clearance per pertandingannya. Selain itu dia juga kerap membantu serangan dengan mencatatkan 3 gol dan 2 assist. Yang paling menarik adalah Mendy tak hanya bisa memainkan posisi bek sayap saja. Musim lalu dirinya juga sukses memainkan peran gelandang kiri dan gelandang bertahan kiri dengan catatan mencapai 12 laga. Selain itu, Real Madrid juga memang gemar mengeluarkan dana besar untuk merekrut bek kiri. Dalam 5 besar jajaran bek kiri termahal dunia, 3 diantaranya adalah rekrutan El Real, yakni Fabio Contrao yang didatangkan dari Benfica pada tahun 2011 dengan harga 30 juta euro di posisi keempat. Diikuti Theo Fernandes di urutan kelima yang direkrut dari Atletico Madrid pada tahun 2017 dengan mahar 26 juta euro. Dengan harga tersebut, Ferland Mendy diharapkan bisa menutup celah pertahanan kiri Madrid yang musim lalu menjadi salah satu faktor melorotnya penampilan tim, hingga menghasilkan nihil gelar. Marcelo kian tergerus usia dan menurun performanya, sementara Reguilon dinilai kurang matang dan belum mendapat kepercayaan penuh dari Zinedine Zidane.